Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara, NIM AAB 117083. Nah, di sini saya berkuliah di Universitas Palangkaraya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saya di sini akan memaparkan materi tentang penyutradaraan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu penyutradaraan. Baik, seorang seniman teater akan menjalani alur atau rangkaian proses kreatif yang panjang, berangkat dari pengetahuan sampai pada kerja atau tataran kemanfaatan. Gagasan estetika yang ditawarkan di atas panggung oleh seniman teater bisa dipertanggungjawabkan dan keberhasilan akan mutu dari pertunjukan dapat terukur. Fenomena kehadiran teater di ruang pertunjukan Indonesia sudah tidak asing. Nah, di Indonesia dikenal adanya teater tradisional, teater modern, dan teater kontemporer. Beranjak dari hal tersebut, teater lahir sebagai bentuk karya atau hasil aktivitas pertunjukan lakon yang berangkat dari naskah ataupun tidak. Nah, naskah sebagai karya sastra menciptakan ruang apresiasi yang tidak terbatas. Nah, selanjutnya ada memahami gaya naskah pertunjukan. Tradisi teater berawal dari Yunani kuno. Akan tetapi apabila kita menjumpainya dengan detail dalam sebuah buku A History of the Theatre menunjukkan bahwa naskah atau cerita yang diubah dalam festival drama berasal dari teks yang telah berusia 4000 SM di Mesir kuno. Nah, pada tahun 496 Masehi, Yunani kuno, lahir seorang pencipta naskah yang bergenre tragedi. Nah, nama penulis itu masih legendaris hingga saat ini. Dia bernama Sophocles. Selain itu, cerita tragedi selalu berakhir dengan kesedihan. Puncak dari kesedihan inilah yang dikejar oleh drama tragedi sehingga penonton mampu melakukan pemenungan di akhir cerita. Tokoh adalah drama tragedi biasanya dihadirkan sosok yang sempurna, gagah, dan mempunyai postur tubuh yang menawan. Akan tetapi ada satu cacat dipandang dari segi nilai normatif dalam jiwa atau hasratnya yang menyebabkan penderitaan di akhir cerita. Misalnya di dalam naskah Oedipus. Nah, seorang Oedipus diceritakan sebagai pemuda yang menawan dan bisa dicintai wanita cantik sebayanya. Namun dalam hatinya ada sebuah perasaan yang bertentang dengan nilai-nilai moralitas, yaitu dia mencintai ibunya. Karena cintanya itulah dia harus merasa menderita dan hidupnya semacam dilanda kesedihan. Nah, ada beberapa gaya naskah lainnya dalam teater modern, yaitu yang pertama, gaya realis. Nah, gaya naskah realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang atau latar dan juga permasalahan yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Nah, misalnya naskah drama karya Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam yang bertolak dari kenyataan yang terjadi di Bali. Yang kedua yaitu ada gaya surrealis. Surrealis adalah sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar dan jika ditampilkan citraannya, baik tokoh, setting, atau waktu bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Naskah surrealis terkadang menggunakan waktu yang tidak jelas dan tokoh-tokoh yang hadir bisa dari hasil fantasi dari pengarang. Hukum-hukum kenyataan tidak dipakai dalam hukum-hukum surrealis. Oleh sebab itu, terkadang ceritanya tidak rasional atau tidak logis.
Akan tetapi, ketidakrasionalan dalam gaya surrealis bertujuan untuk menggeledah atau mempertanyakan kembali hal-hal yang rasional atau kemapanan yang ada dalam dunia nyata, sehingga kehadiran sosok atau tokoh dalam naskah surrealis terkadang merupakan simbol dari tokoh yang ada dalam kenyataan. Nah, ataupun kehadiran tokoh dalam naskah surrealis, semisal dalam naskah Demit di atas, merupakan bentuk dari sosok-sosok yang ingin protes terhadap perilaku manusia. Nah, yang ketiga yaitu ada gaya absurd. Nah, absurd sering dipahami dengan sesuatu hal yang tidak jelas. Naskah bergaya absurd ini sempat berkembang setelah Perang Dunia Kedua dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Ionesco. Nah, naskah Eugene Ionesco dikatakan sebagai naskah absurd karena cerita atau peristiwa yang ada dalam naskah tersebut mencoba mempertanyakan dan membongkar tentang perihal eksistensialisme, keberadaan manusia dalam kehidupan ini. Nah, selanjutnya ada menentukan gaya pertunjukan. Seorang sutradara begitu serius mengamati naskah yang pertama kali dia terima untuk pertunjukan. Kira-kira apa yang sedang dipikirkan atau skema apa yang sedang dibentuk dalam imajinasi sutradara tersebut? Nah, imaji adalah kesadaran. Nah, ketika seseorang sutradara melakukan proses memunculkan imaji tentang gambaran sebuah pertunjukan, maka hal tersebut dilakukan dengan sadar. Kesadaran itu akan melalui beberapa tahap hingga imaji yang muncul akan hadir dengan detail dan sesuai dengan konsep yang tepat. Pertama kali adalah memahami naskah. Nah, seorang sutradara harus mempunyai pengetahuan dasar tentang seberapa gaya naskah. Dalam teater modern kita akan menemui gaya naskah realis, surrealis, dan absurd. Konsep untuk memahami gaya naskah sangatlah penting dimiliki oleh seorang sutradara sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Hal tersebut merupakan tuntutan dasar sehingga sutradara mampu mengetahui hukum-hukum drama, yaitu yang pertama, mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan. Ketika pertama kali seorang sutradara memegang naskah, maka dia harus mampu menganalisis gaya naskah tersebut. Ada beberapa gaya pertunjukan dalam teater dan setiap gaya pertunjukan mempunyai hukumnya masing-masing. Teater klasik, tragedi Yunani, dengan teater tradisional dari timur tentunya mempunyai hukum yang berbeda-beda. Begitu pula dengan gaya realis, surrealis maupun absurd juga memiliki hukum pertunjukan yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akan tutup video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.